Ingat, kita punya anak laki-laki kandung, maka seluruh saudara kandung kita, laki-laki perempuan, tak dapat apapun. Suami meninggal, harta suami 3 miliar. Waktu meninggal 3 miliar hartanya. Istrinya 1, ada laki-laki 1 umur 7 tahun. Saudara kandungnya banyak, laki-laki perempuan. Saudara kandungnya tak dapat apa-apa, karena yang meninggal punya anak laki-laki kandung. Maka ingat, ada 2 golongan manusia yang perlu kita perhatikan. Pertama, dekat sama kita, ahli waris tapi tak dapat warisan. Dekat sama kita, ahli waris tapi tak dapat warisan. Yang kedua siapa? Dekat sama kita, bukan ahli waris, dipastikan tak dapat warisan. Siapa yang pertama Bapak Ibu? Dekat sama kita saudara sah, ahli waris iya, tapi tak dapat warisan. Siapa itu? Saudara kandung. Kalau kita punya anak laki-laki kandung, saudara kandung bukan dekat, ahli waris, tapi tak dapat warisan, terpijak. Siapa yang kedua? Dekat sama kita, bukan ahli waris, dipastikan tak dapat warisan. Siapa Bapak Ibu? Siapa? Anak angkat. Anak angkat itu dekat sama kita. Terkadang ada anak angkat itu perempuan, mirip kali dekat sama mak angkatnya. Anak angkat itu dekat, iya. Ahli waris bukan, dipastikan tak dapat warisan. Orang-orang seperti ini kasih hibah atau wasiat. Apa bedanya? Hibah diucapkan ketika hidup, dilaksanakan ketika hidup. Itu hibah, hadiah. Wasiat diucapkan ketika hidup, dilaksanakan setelah meninggal. Kalau hibah diucapkan sekarang ini, dikasih sekarang ini, hibah itu boleh ke siapa? Wasiat diucapkan sekarang, dilaksanakan setelah meninggal. Rasul mengatakan, la wasiat bagi waris, ahli waris tidak berhak dapat wasiat. Dan wasiat paling banyak 1/3. Dalam kitab Ibadatul Ahkam, salah kitab hadis, ahli waris yang boleh terima wasiat adalah ahli waris yang tidak mendapat warisan. Saudara kandung ahli waris, iya. Kenapa boleh terima wasiat? Karena dia tak dapat warisan, terhijab oleh anak laki-laki. Istri, apakah istri ahli waris? Iya. Apakah istri boleh terima wasiat? Tidak. Contoh, malam minggu ayah mengumpulkan anaknya 6 orang, duduklah di situ, istrinya, anak-anaknya, menantunya ikut makan sama. Selesai makan, bapak tuh bilang sama anak-anaknya, seandainya ayah meninggal, ayah wasiat, ini rumah besar ini, ayah wasiatkan untuk kamu, istri ayah, sisanya bagilah secara hukum Islam. Selesai bubar. Besok paginya ada subuh, bapak tuh bangunkan gak kamu yang udah meninggal. Selesai malam ketiga, besoknya dibahas ini, istri dapat warisan, istri tidak boleh terima wasiat. Anak-anak bilang semuanya, Ma,
Rumah besar ini kami hadiahkan, karena rumah besar ini warisan juga. Kami hadiahkan ke emak yang lahir bagi warisan syariah Islam. Wasiatnya batal, hibahnya, hadiahnya berlaku. Makanya kalau mampu kita berbagi, jangan tunggu nanti, sekarang buktikan. Di zaman di Madinah Rasul sudah meninggal. Ada satu zaman ada hidup seorang sahabat di zaman Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah. Sahabat itu bernama Abdurrahman bin Auf. Ini sahabat yang kayanya luar biasa ya. Satu waktu di Madinah panen raya, panen kurma, panen sebesar-besarnya. Kau bilang senangnya luar biasa karena kurma panennya luar biasa banyaknya. Tapi sayang, semua kurma yang dipanen busuk. Sedih betul kau bilang, panennya panen raya, tapi semua kurma busuk. Abdurrahman bin Auf dengar cerita ini. Dia datang ke kau bilang tadi, apa dia bilang? Berapa banyak kurma busukmu ku beli seharga kurma yang bagus. Senang betul kau bilang itu. Dibayar berpuluh-puluh ton, diangkut ke rumah bin Auf, dibayar dengan harga yang bagus. 2 hari kemudian datang utusan Raja Yaman ke Madinah mencari kurma busuk untuk obat. Orang-orang bilang, kami tidak ada. Abdurrahman bin Auf banyak kurma busuknya. Utusan datang ke Abdurrahman bin Auf. Mereka bilang, kami utusan Raja Yaman mencari kurma busuk untuk obat sebanyak-banyak yang kami perlu. Berapapun harga yang kau beli, kami bayar 10 kali lipat. Sujud syukur Allah. Apa yang kau itu? Sekedar Allah yang kita tak tahu. Kurma busuk jangankan dibeli, dikasih tidak mau orang. Tapi dia beli harga yang bagus. Orang yang susah kita senangkan, Allah senangkan kita. Lihat, kurma busuk gak ada harga, dibayar dengan harga yang bagus, Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Pantas kata Rasul, siapa yang beramal dengan harta, Allah balas minimal 1 kebaikan dengan 10 kebaikan. Ashabul Quran berlipat ganda. Tapi yakinlah, Bu, Bapak Ibu, orang Islam, kalau dia beramal dengan harta, bisa dibalas di dunia